Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windadini Oktaviani akan sedikit menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah dua pengertian yang berhubungan dengan makna pemberian bantuan. Bimbingan dapat diberikan kepada mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pendidikan, memilih jurusan, maupun kesulitan pribadi serta penyesuaian diri dengan masyarakat dan lingkungannya. Bimbingan adalah bantuan yang dapat diberikan oleh penasehat akademik kepada mahasiswa agar mereka dapat mengambil keputusan berkaitan dengan kegiatan akademiknya dan menentukan tujuan karirnya. Adapun pengertian konseling adalah suatu situasi bantuan penyelesaian masalah yang bersifat terbuka dengan bertemu muka yang diberikan oleh tenaga profesional. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan istilah yang berbeda maknanya, tetapi berhubungan erat, yaitu bantuan kepada mahasiswa atau sekelompok mahasiswa dalam proses perkembangan ke arah kedewasaan dan bantuan penyelesaian masalah. Bimbingan lebih bersifat preventif, sedangkan konseling lebih bersifat kuratif. Tujuan dari bimbingan dan konseling itu sendiri adalah satu, menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus. Yang kedua, menyelesaikan masalah pribadi secara sehat dan konstruktif. Yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang dengan optimal. Yang selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup. Lingkup kegiatan bimbingan dan konseling yang ideal sebagai berikut. 1. Bimbingan pengembangan diri. Yang kedua, bimbingan akademik. Yang ketiga, konseling akademik. Yang keempat, bimbingan karir. Yang kelima, konseling pribadi. Yang selanjutnya adalah peran dan fungsi konselor. Yang pertama adalah pencegahan, yakni mencegah timbulnya masalah pada diri mahasiswa. Yang kedua, penyaluran. Penyaluran yakni memberi kesempatan kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, dan kecakapannya. Yang ketiga adalah penyesuaian. Penyesuaian yakni membantu terciptanya penyesuaian antara mahasiswa dan lingkungannya. Yang keempat, perbaikan. Perbaikan yakni berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi mahasiswa. Yang kelima, pengembangan. Pengembangan yakni memberikan pelayanan yang membantu mahasiswa dalam mengembangkan keseluruhan pribadinya serta secara terarah dan mantap. Peran dan fungsi penasehat akademik. Yang pertama, memberikan nasihat dan bimbingan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar, antara lain yang A. menyediakan waktu konsultasi secara rutin dan terjadwal minimal 1 kali dalam 1 minggu. Yang B. memberikan pengarahan kepada mahasiswa dalam menyusun program dan sistem belajar praktis dan terarah. Yang C. membantu mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar baik secara individu maupun berkelompok. Yang keempat, membantu meningkatkan prestasi akademik para mahasiswa yang berada di bawah bimbingan secara optimal. Yang kelima, memotivasi mahasiswa agar memanfaatkan forum konseling dengan pembimbing akademik untuk mencapai keberhasilan studinya. Yang selanjutnya yaitu membantu menyelesaikan masalah-masalah mahasiswa bimbingannya baik yang bersifat umum maupun pribadi. Antara lain, yang A. membantu mengatasi kesulitan mahasiswa dalam menentukan mata kuliah pilihan yang dikehendaki sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Yang B. membantu menyelesaikan masalah kesulitan belajar dan perencanaan pendidikan. Yang C. membantu mencegah timbulnya masalah pada diri mahasiswa yang dapat mengganggu proses kelancaran studinya. Yang D. membantu mahasiswa mengatasi masalah pribadi yang sifatnya non-akademik seperti masalah pergaulan, konflik dengan teman, keluarga, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu memberikan bimbingan dalam pengisian formulir rencana studi serta memberikan informasi mengenai indeks prestasi mahasiswa dan pengaruhnya terhadap penerapan sistem kredit semester yang sangat mempengaruhi kelancaran studinya. Yang keempat, memberikan laporan tentang pelaksanaan bimbingan tersebut kepada koordinator, penasehat akademik atau manajer mahalum
minimal setiap akhir semester. Hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai bimbingan dan konseling. Apabila ada salah-salah kata ataupun salah-salah materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.